Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wisnu Nata, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam kesempatan ini saya ditemani rekan saya, Bapak Sigit Budi Setiawan, SPD. Baik. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah Pak Wisnu sehat. Oke. Gimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat Pak Sigit. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Sigit. Pak Sigit mau meluangkan waktu untuk bersama-sama di sini. Terima kasih Pak. Iya. Jadi begini ya Pak Sigit ya, seperti pembicaraan sebelumnya bahwa hari ini saya sebagai calon guru penggerak mendapat tugas untuk melaksanakan praktik supervisi akademik. Baik. Adapun tujuan daripada praktik ini adalah untuk perbaikan kualitas dari pembelajaran. Oke. Seperti yang sebelumnya saya utarakan sama Pak Sigit, bahwa nanti mohon izin saya akan masuk ke kelas Pak Sigit. Baik. Saya akan melakukan observasi. Saya mau mengamati kegiatan yang Pak Sigit laksanakan. Baik. Pak. Dengan senang hati Pak Wisnu. Terima kasih kembali. Saya melihat Pak Sigit kalau anak-anak belajar dengan Pak Sigit itu luar biasa semangatnya. Jadi saya ingin tahu gitu bagaimana Pak Sigit mengembangkan proses pembelajaran tersebut. Oke, Pak Sigit, tapi sebelum nanti observasi ke kelas ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin Pak Sigit sudah mempersiapkan luar biasa. Gimana perasaan Pak Sigit sebelum pelaksanaan saya observasi ke kelas? Siap, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak kesempatannya hari ini. Alhamdulillah. Harapannya dengan Pak Wisnu nanti ke kelas ya, mudah-mudahan jadi masukan untuk saya nih, karena saya yakin juga pembelajaran saya belum juga sempurna gitu kan. Insya Allah Pak, itu kegiatannya hari Rabu Pak. Ya, besok ya? Iya, besok. Besok di kelas 9-1 Pak. Ya. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Sigit sampaikan apa ya? Baik Pak, materi kami Pak. Iya. Masuk ke materi. Materi kami itu pada saat ini masuk ke permainan bola besar Pak. Iya. Kemudian materinya teknik dasar permainan sepak. Jadi yang ingin tujuan pembelajaran kami pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui tentang teknik-teknik dasar permainan sepak. Iya. Yang kedua, peserta didik juga mampu mempraktikkan bagaimana teknik bermain sepak bola. Jadi skenario nya nanti untuk pengetahuannya seperti biasa kami belajar di kelas dulu, kemudian tentang penerapan tentang sepak bola. Setelah itu baru kami akan ke lapangan. Berarti ada kegiatan nanti di dalam kelas, kemudian ada di luar kelas ya. Mungkin Pak Sigit boleh disebutkan persiapan sebelum pembelajaran di kelas. Apakah ada kegiatan lain yang sudah Pak Sigit persiapkan selain tujuan tadi? Baik Pak, di awal seperti yang sudah dilaksanakan oleh rekan guru kita di sekolah, kita di awal sudah melakukan asesmen awal secara garis besar. Dan untuk pembelajaran nanti esok hari saya akan melakukan asesmen tadi Pak. Iya. Mata pelajaran saya berkenaan dengan materi sekolah. Jadi seperti itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar, pengalaman belajar, sehingga kita dapat mempersiapkan strategi yang pasti. Jadi luar biasa, jadi Bapak sudah mempersiapkan untuk proses pembelajaran diferensiasi. Iya, benar Pak. Oke, cakep sekali ya. Ya, saya ingin belajar sekali nanti akan melihat di situ. Oke, lalu area pengembangan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu apa Pak Sigit? Baik Pak, seperti pembelajaran yang lain Pak ya, mata materi yang lain ada 3 ranah Pak yang akan jadi sasaran kita. Pertama IT, psikomotor, kedua yang ketiga kognitif. Iya, jadi selain pengetahuan dan keterampilan dasarnya, kita juga mau ke sikap perilaku anak-anak kita. Iya. Lalu strategi yang dipersiapkan untuk proses pembelajaran tersebut bagaimana Pak? Baik Pak. Mulai saat ini Pak ya. Kemarin saya sudah mempersiapkan beberapa materi gitu Pak ya. Saya cari di online itu Pak terus terang. Banyak itu Pak di online gitu kan.
untuk pembelajaran materi awal anak-anak. Jadi di awal nanti saya rencanakan setelah saya buka pembelajaran di kelas, saya akan melakukan asesmen awal. Iya. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke materi. Iya, materi. Apabila sekolah kita peralatan banyak gitu kan, memadai, jadi saya akan bawa fokus ke kelas. Iya. Anak-anak bisa menonton video, kemudian saya kuatkan dengan memberikan mapping gitu ya tentang teknik dasar sepak bola. Jadi mudah-mudahan diferensiasi kontennya sampai di dalam kelas. Setelah itu kami ke luar kelas ya Pak untuk melakukan praktek gitu ya. Jadi setelah anak saya asesmen di awal, kemudian saya kelompokkan sesuai dengan hasil tadi, juga dengan pertimbangan saya. Jadi anak yang sudah pernah main atau sedang bermain gitu kan saya yang belum bermain saya kelompokkan menjadi kelompoknya, dan diharapkan di situ diferensiasi prosesnya mungkin Pak di situ. Iya. Jadi anak-anak bisa melakukannya, mempraktekannya sesuai dengan kemampuan awal. Di akhir saya melakukan refleksi, berdiskusi dengan anak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya refleksi pembelajaran saya di kelas untuk kedepannya bisa lebih baik. Oke, luar biasa persiapan yang telah siapkan. Saya ingin sekali melihat pelaksanaannya besok. Oke. Jadi ini nanti saya mau masuk sedikit ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Pak Sigit. Terima kasih atas kesediaan Pak Sigit ini. Pagi lah. Kabar sehat saya. Andin Rahman Farum. Saya Pak. Tia Agustina. Bella Aliana. Depriansa. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar. Baik, ada yang tahu sepak bola? Ada yang pernah main sepak bola? Bapak akan membagikan kertas. Pada awal kegiatan, guru melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengalaman belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar peserta didik. Dalam asesmen awal ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen kognitif berisi tentang pertanyaan, gerak dasar, atau teknik dasar apa saja yang digunakan agar dapat bermain sepak bola dengan baik. Sedangkan dalam asesmen non-kognitif berisi tentang pertanyaan, apakah mereka pernah bermain dalam permainan sepak bola? Apakah mereka sedang berlatih sepak bola secara rutin? Pertanyaan ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman belajar peserta didik dan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Setelah melakukan asesmen awal, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dengan memvariasikan pembelajaran, dengan menonton video, dan dilanjutkan dengan melakukan pemuatan, dengan memberikan materi berupa deskripsi, dilengkapi dengan gambar. Proses ini diharapkan dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik dan membantu peserta didik untuk memahami materi yang akan dipelajari. Teknik dasar yang ada di dalam video, passing, dribbling, shooting, dan bagaimana Bayu? Apakah sama dengan di video dengan di sini tadi? Sama Pak. Oke. Kalau menurut kamu ini apa? Menendang bola Pak. Menendang bola. Bayu pernah melakukannya di lapangan rumah? Ya, ada beberapa ya.
ada pakai kaki dalam, kaki luar, ya. Baik, boleh pahami lagi Bayu. Setelah peserta didik memahami materi yang akan dipelajari dengan menonton video dan memahami serta melihat materi dari media yang sudah diberikan, selanjutnya guru mengajak siswa untuk keluar kelas menuju lapangan guna mempraktikkan materi tentang teknik dasar permainan sepak bola. Peserta didik melakukan warming up. Pada kesempatan ini dibagi menjadi dua, yaitu warming up dinamis dan warming up berupa game. Pada pembelajaran ini, game yang dimainkan kita beri judul mengambil telur. Warming up dilaksanakan dengan tujuan menyiapkan kondisi fisik dan psikologi siswa sebelum memasuki materi inti. Dalam game mengambil telur, masing-masing tim akan dilatih untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan, yaitu mengumpulkan telur atau bola sebanyak-banyaknya. Dari segi gerak akan berlari kencang dan melompat dengan riang gembira. Berdasarkan asesmen awal, peserta didik akan dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim A, tim B, tim C, dan tim D. Dalam pembagian tim ini, selain didasarkan pada asesmen awal, juga didasarkan pada pertimbangan guru agar kondisi tim dapat berjalan dengan dinamis. Selanjutnya, memasuki kegiatan inti, yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Masing-masing tim melakukan games, konten, dan proses yang berbeda sesuai dengan pengalaman belajar masing-masing, namun dengan tujuan dan kompetensi tujuan pembelajaran yang sama, yaitu mempraktikkan gerak spesifik mengoper dan menghentikan bola. Di tim A, mempraktikkan passing dan menghentikan bola secara berpasangan. Di tim B, mempraktikkan games kerjasama passing dan menghentikan bola. Di tim C, mempraktikkan menendang bola dengan rintangan. Di tim D, mempraktikkan small set game 4 lawan 4. Model pembelajaran Game for Understanding memberikan keleluasaan peserta didik bermain dan menemukan makna serta menganalisis gerak mereka masing-masing sehingga menemukan pemahaman bermakna dari permainan tersebut. Pemahaman berpusat pada siswa dengan bermain. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menemukan strategi gerak dasar esensial, dalam hal ini mengoper dan menghentikan bola. Setelah peserta didik melakukan permainan di timnya masing-masing, berikutnya presentasi sederhana dan diskusi tentang strategi dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali penemuan terbimbing. Siswa menemukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki geraknya agar dapat menjalankan game sepak bola dengan baik. Oke, silakan. Wiki, boleh. Apa Wiki? Kerjasama sesama tim. Kerjasama sesama tim. Setuju? Setuju. Terus? Kompangan. Kompak. Kemudian? Passing, dribblingnya. Ya, passing dribblingnya harus pas. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Wiki. Setelah peserta didik berdiskusi, dilanjutkan melaksanakan game tersebut di timnya masing-masing. Diharapkan terjadi perbaikan gerak siswa. Itu ya. Siap. Targetmu, usahakan jangan suka takut. Sambil lari kecil. Oke, bagus. Tahan. Bagus. Lihat, balik lagi ya. Siap. Atur lagi. Bagus. Di akhir sesi, peserta didik menuliskan daftar kegiatan dan menuliskan refleksi serta saran pembelajaran di lembar kerja peserta didik. Agar pembelajaran kita lebih baik untuk minggu depan.
Kegiatan pembelajaran ditutup dengan refleksi, Baik, hari ini cukup sampai sekian. tanya jawab, Jumpa lagi di diskusi, dan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi di kelas. Jadi dalam hal ini saya didampingi oleh pembimbing saya, yaitu pengajar praktik yang terhormat Ibu Hajar Smita, kemudian rekan saya Bapak Sigit Budi Setiawan. Oke. Jadi terima kasih kesempatannya Pak Sigit. Seperti pembicaraan kita sebelumnya, ini adalah tahap yang ketiga ya Pak Sigit ya. Jadi tahap pertama kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah mengamati selama Pak Sigit melaksanakan pembelajaran di kelas, dan sekarang saya ingin melaksanakan lagi tahap yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi adapun tujuan dilaksanakannya pasca observasi ini adalah untuk refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Sigit laksanakan. Gimana kabarnya Pak Sigit? Biasa. Gimana perasaan Pak Sigit setelah melaksanakan pembelajaran? Terima kasih Pak kesempatannya. Saya kalau ditanya perasaan saya bahagia Pak. Merasa puas dengan apa yang saya rencanakan. Alhamdulillah dapat tereksekusi dengan baik di kelas. Oke, luar biasa Pak Sigit ya. Jadi tujuan atau harapan setelah saya melaksanakan observasi, berikutnya apa kira-kira Pak Sigit? Baik Pak, terima kasih. Yang pasti tidak ada yang kurang gitu ya. Iya. Dengan adanya Pak Wisnu, mudah-mudahan dapat melengkapi kelemahan saya gitu. Mudah-mudahan dengan masukan Pak Wisnu, saya di kelas, pembelajaran saya ke depannya akan jauh. Oke, lalu Pak Sigit, saya kan kemarin sudah masuk ke kelas ya, dan saya juga melihat pembelajaran di luar kelas gitu ya. Menurut Pak Sigit, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran bersama? Baik, terima kasih. Secara garis besar Pak, semuanya berjalan dengan baik. Karena ada beberapa yang baik mulai proses awal, kemudian awal, kemudian juga sudah kegiatan berkenaan tujuan tentang efektifnya juga terlihat promotor kami juga praktik di lapangan juga sudah terasa. Jadi luar biasa memang saya lihat siswa selama proses pembelajaran ya. Selama saya mengamati di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk seluruh siswanya aktif dan bergembira. Lalu kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Pak Sigit? Baik Pak, yang perlu ditingkatkan menurut saya itu manajemen waktu. Waktu, ya. Waktu itu yang jadi kendala. Karena seperti yang kita tahu di daerah kita Kabupaten 19 sekarang sedang ada darurat asap gitu. Ya. Jadi kemarin prosesnya terkendala dengan waktu, beberapa tahapan pembelajaran yang terpotong dengan waktu saya bersih. Yang harus 40 menit menjadi 30 menit. Iya, benar. Lalu kemarin Pak Sigit sudah melaksanakan proses pembelajaran ya. Kalau Pak Sigit berkenan, kalau misalnya kita buat skala ya antara 0 sampai 100, kira-kira sudah mencapai mana itu Pak Sigit? 0 sampai 100. Iya. Penilaian objektif saya Pak ya. Iya. Kisaran 87. 87 sudah ada nilai ya, Karena asesmennya belum tersampaikan. Butuh waktu lagi karena ada batas waktu. Kemudian pada saat kami kelas sebelum ke lapangan itu, saya juga memotong waktu untuk persiapan peralatan perlengkapan. Pada saat
Ya. Sehingga kalau 87 itu sudah sangat bagus ya. Tapi kan namanya guru itu ingin yang lebih bagus lagi ya. Kira-kira harapan ke depan kalau sekarang 87 maunya ke berapa kira-kira? Luar biasa. Iya, dia dengan masukan dari Pak Wisnu ya. Masukan dari Pak Wisnu dan perbaikan dari saya, mudah-mudahan Pak dari 87 bisa ke 9495 Terus 9495. Lalu rencana tidak lanjutnya gimana untuk mencapai sampai ke 95 itu? Baik Pak, karena masalah kemarin waktu ya. Mudah-mudahan ya tidak pemerintah tentang pengurangan jam dan mereka bisa terus bisa dicampur dengan kerja. Sehingga mudah-mudahan dengan manajemen waktu dan perbaikan sarana persiapan sarana prasarana itu bisa dicapai. Kalau strategi yang lain pasti mungkin Ya tetap buka diri untuk menerima masukan. Karena itu penting bagi negara. jadi sebagai tanggung jawab Pak Sigit ya, karena tadi sudah punya rencana yang lebih bagus lagi, kira-kira kapan akan dilaksanakan yang tidak lanjutan Pak Sigit? Siap. Bisa Pak minggu depan Pak. Karena masih materinya masih berkesinambungan kan gitu kan. Iya. Rencana minggu depan bisa kita Jadi terima kasih banyak Pak Sigit. Sama-sama Pak Sigit sudah bersedia melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya juga banyak yang berbulan. Sama Pak Sigit ya. Terima kasih masukan. Terima kasih banyak Pak Sigit ya. Oke. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan Pak Sigit Budi Setiawan yang sebelumnya kami sudah melaksanakan yaitu pra-observasi dan observasi di kelas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.